Selamat malam. Malam ini kita ketemu dengan Vika lagi. Kok Vika lagi? Kan kemarin belum. Nggak Ini jadi. ceritanya ini retake guys. Jadi kemarin kita udah pernah ngebahas, tapi banyak disturb apa sih Beb? Pengganggunya, voice-nya. Jadi kita memutuskan untuk ulang lagi, kita ulang. Oke. Malam ini kita ngebahas apa sih Beb? Ngebahas tentang CPNS ya. Oke, kita mulai aja. Mulai aja. Jadi kita tuh ada beberapa pertanyaan dari teman-teman netizen yang kita ambil netizen. Teman-teman yang ada di Instagram gitu-gitu, di internet. Kita mau coba menjawab dengan versi kita, dengan yang setahu kita. Benar. Dengan pengalaman aja juga ya Beb. Oke. Pengalaman kita dan teman kita. Kita dan teman kita. Teman kita tuh siapa? Oh ya. Maksudnya cerita-cerita itu teman kita. Oke, sekarang masuk aja ke pertanyaan satu Beb. Kamu yang baca. Kenapa mau jadi PNS, Kak? Kenapa tuh? Lu apa gue dulu yang jawab? Kau dulu dong. Aku yang jawab. Kenapa gue mau jadi PNS? Sejujurnya gue nggak mau Beb. Sumpah gue nggak mau. Karena memang nyokap pengen banget gue jadi PNS. Dari dulu tuh ngomong pengen dong anaknya ada yang berseragam gitu, kerjanya berseragam gitu. Jadi mau nggak mau itu tertanam di benak gue kalau nyokap gue pengen gue jadi PNS gitu. Walaupun dalam hati gue meronta-ronta nggak kepengen gue tuh sesungguhnya. Selalu tahu kan kalau gue tuh udah beberapa kali pindah perusahaan gitu. Dah. Terus lu? Kalau menurut lu? Aku sebenarnya bingung sih Bingung ya? jawabnya. Bingung kenapa? Karena aku tuh nggak punya alasan yang kayak kamu gitu loh, Beb, yang tahu kenapa pengen jadi PNS, kenapa kamu jadi PNS. Atau kenapa jadinya nyemplung di PNS tiba-tiba aja gitu? Atau gimana? Tapi kita perlu tahu nih, lu sebelum jadi PNS tuh apa? Kerja di Iya, kerjanya apa kocak? Jadi lu lulus sekolah terus kerjanya di mana? startup. Oke. Habis itu Tapi lu aku ini ya? ngajar. Tapi lu ini ya, apa namanya? Startup berarti apa lu? Background lu? Background lu apa tuh? Background gimana? Pendidikan ya? Pendidikan. Apa sih? Informatika. Bukan, yang kode-kode itu apa? Iya benar, informatika. Kedengar nggak sih ininya? Ya? Oke. Tadi ada Bambang WA gue. Karena ini udah malam sebenarnya ini udah. Aku kayaknya nggak bagus dia jawab pertanyaan nomor 1 itu langsung bisa ikat. Ya, oke. Nah, terus Udah, ini aku udah skip ya. enggak usah. Aku nggak bisa jawab, Beb. Nggak bisa. Kenapa mau jadi PNS? Sebenarnya mau nggak? Aku tanya dulu. Sebenarnya mau nggak sih? Mau. Kenapa? Mau. Kenapa maunya? Tapi lu pernah ngomong sama gue gini. Iya. Oh iya gitu ya. Yang mau kerja di Pacitan. Oh iya. Ya itu juga. Lu maunya nanti finishnya bakalan Di Pacitan. stay di Pacitan. Padahal lu sebenarnya maunya awal-awal tuh nggak langsung di Pacitan. Maunya tuh di keluar kota dulu. Habis itu baru balik ke sini. Tapi Allah berkata lain. Kalau lu harus di sini aja dari awal gitu. Dan satu lagi Beb, apa? Waktu kita pertama kali ketemu, gue inget banget lu tuh ngomong kayak gini gue. Jadi di Pacitan itu penghasilan paling tinggi tuh PNS. Bukan masalah tinggi sih, makmur aja kalau jadi PNS. Kalau orang-orang PNS di Jawa Timur kan, orang-orang PNS di Pacitan tuh makmur. Lu bilangnya gitu Beb. Jadi gue kayak, oh iya ya, masa sih? Gitu, tapi sekarang gue mengakuinya. Paham kan kamu kenapa? Aku paham.
aku ngerasa sih, maksudnya ternyata memang iya jabatan bukan pekerjaan yang paling menghasilkan uang di sini adalah PNS gitu. Udah lah ya, lanjut ke nomor 2 aja ya. Nomor 2, gue yang baca nih. Apa enaknya jadi PNS, Kak? Lu yang jawab dulu. Nah, apa tuh enaknya? Apa enaknya jadi PNS? Aku waktu itu jawabnya karena tanggal 1 pasti gajian. Nah, ya. Tapi salah menurut gue, karena semuanya pasti gajian, mau tanggal 25, mau tanggal 1, mau tanggal 26. Iya, Beb. Ya gajian. PNS tuh kan anti pecat ya. Oh iya. Ya. PNS ada. Jadi kayak hari ini kita nggak semangat ya misalnya, nggak boleh gitu sih sebenarnya kan nggak boleh gitu ya. Cuma kita nggak terlalu produktif banget tuh, kayak kita nggak takut sama kinerja. Oh, nantinya akan dipecat gitu. Kita nggak kalau lagi malas ya udah malas aja gitu maksud lu. Wah, parah nih. Ya gini nih ASN gini nih yang perlu diberantas kayaknya. Ya, intinya Jangan jadi post deh yang itu. Hah? Jangan, mending di-cut deh yang baru. Gak apa-apa, Beb. Ini kan kita real apa adanya, Beb. Gak ada setting-settingnya. Jadi memang enaknya jadi PNS adalah yang pertama pasti yang namanya pegawai pemerintahan gak mungkin dipecat. Mungkin dipecat, Beb. Mungkin. Kecuali kalau emang beneran ini sih Bener-bener yang gak bener. melanggar Pancasila. Melanggar Pancasila. Nah, tapi gue heran apa? Tapi gue heran sih, Beb, yang berita belakangan ini yang berapa ribuan PNS digaji padahal udah tidak ada di kantor. Itu efek digitalisasi. Iya ya. Iya. Padahal itu kan hoax akhirnya. apa enggak sih? Enggak kan? Gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu sih, gue nggak gini. Kalau nggak salah sih aku karena digitalisasi akhirnya ketahuan tuh. Akhirnya ketahuan ada sekian ribu PNS yang ternyata nggak ada orangnya. Marah sih itu. Terus apa lagi enaknya jadi PNS? Kenapa jadi PNS Pekerjaan itu? yang paling stabil nggak sih? Iya. Kalau dilihat nih dari pandemi kemarin, orang-orang yang di swasta kan pada di PHK tuh, Beb. Ya nggak sih? Dan bisa dilihat masukan PNS tuh yang paling stabil. Iya. Bahkan di era terendah, maksudnya di pandemi segitunya, di susah-susahnya ekonomi, PNS tuh Tetap stabil gitu. Maksudnya nggak takut PHK, gitu kan. Iya sih. Dan satu lagi berarti ini juga masuk, Beb, enaknya jadi PNS adalah dapat pensiun nggak sih? Oh ya benar. Iya. Jadi setelah kita udah nggak produktif lagi nantinya pun kita tetap digaji, kita tetap jadi pegawainya pemerintah kan, padahal udah nggak produktif sama sekali. Itu sih enaknya. Itulah kenapa mungkin orang-orang tua kita berpikiran kalau kita harus jadi PNS. Ya karena memang Masa tua terjamin. mereka mikirin kita nantinya kayak gimana gitu. Oke, Lanjut lanjut. next ya. Di kementerian atau instansi mana, Kak? Gue yang jawab. Jadi kita Ya, lu yang jawab. di Bukan instansi kan? lembaga sih kita. Lembaga. Iya nggak sih? Iya. Lembaga Peradilan. Peradilan. Ya. Mahkamah Agung. Kita di Mahkamah Agung, tepatnya kita ada di Pengadilan Agama Pacidan. Ya yang tahu gue kan dari Cilacap ya. Dan gue baru pertama kali yang namanya denger kata-kata Pacitan. Bahkan gue bener-bener baru pertama kali, Beb. Dan gue baru pertama kali kalau Pacitan tuh di Jawa Timur, dan Pacitan itu kotanya Pak SBY. Itu ketika ya pengumuman itu terus gue searching oh Pacitan tuh ada ya. Ternyata ada kehidupan lain itu selain di Jakarta dan selain di Cilacap. Gue tuh nggak pernah
apa namanya, menginjakan kaki di Jawa Timur, kecuali ke Malang waktu itu, Banyuwangi, mau nyebrang ke Bandung, sini doang baru. Apa tadi pertanyaannya, kok gue jadi kesana-sana? Pertanyaannya itu Di kementerian mana? iya, nah ya pokoknya gue dan Vika di Pengadilan Agama Pacitan. Gue sebagai administrasi perkara, Vika sebagai Peranata komputer. Pranata komputer. Oke, udah cukup Next kayaknya. aja. Next. Susah nggak masuk PNS? Preparationnya berapa lama? Susah nggak, Beb? Gue nggak ada preparation sama sekali sih, Beb. Jadi menurut gue nggak susah. Gitu ya. Jujur menurut gue nggak susah. Kalau lu sendiri? Ini relate-nya ke aku deh, Beb. Apa? Karena aku udah 4 kali ini daftar PNS. Sumpah? Sumpah, Serius? serius. Dan yang ini prepare-nya aku paling lama. Aku yang ketiga kemarin itu benar-benar nggak ada persiapan sama sekali, karena kan sambil kerja ya. Terus jadi kayak malas gitu loh belajarnya tuh. Pas pulang kerja udah capek, nggak ada waktu buat belajar. Tapi pas ini kan aku ngajar nih, jadi aku punya banyak waktu luang. Terus pas waktu itu pas pandemi, jadi aku ngajar di rumah. Aku benar-benar fokus nyiapin buat masuk PNS itu sekitar setahun. Belajar buat tes. Belajarnya dari? Akhirnya belajarnya aku dari internet. Nggak punya buku? Nggak ada buku, Beb. Gue ada buku sih, Beb, dulu dikasih buku sama salah satu PNS di kementerian gue dulu kan gue non ASN ya, apa namanya, honorer ya, di salah satu kementerian. Dan itu tuh kayak mereka tuh mendukung anak-anak honorer buat jadi PNS. Jadi mereka tuh beliin buku buat kita, suruh kita baca. Tapi karena gue memang nggak mau tadinya, ya gue nggak belajar. Ya gue belajar sih, kayak belajar yang gue ngerasa gue tuh nggak bisa di matematika. Walaupun itu matematika dasar, gue nggak bisa. D3 gue tuh D, Beb. Apa, keuangan perusahaan. S1 gue juga D, tapi gue lulus kumlot, Beb. Aneh gak? Aneh ya, kayak gitulah pokoknya. Jadi kalau dibilang susah tergantung orangnya, susah apa enggak. Yang penting banyakin doa, minta restu orang tua. Dah, tuh menurut gue. Lanjut, Beb. Nomor berapa tadi kita? 5. Mau daftar CPNS gimana caranya? Lu deh, Beb, kayaknya. Gue nggak ngerti. Gue nggak begitu ngerti nih yang ini. Kalau sampai tahun kemarin sih masih di SSCN. Tahun kita. Oh, tahun kita, iya benar. Kita di sscn.bkn.go.id. Di situ itu udah ada info mulai dari formasinya, formasi, iya bener, ada lamaran setiap instansi itu di situ bisa dicari, bisa di download di situ. Iya kah? Iya. Gue kok enggak ya, Beb? Gue tuh nyarinya satu-satu, Beb. Gimana? Enggak. Jadi temen gue tuh ada, jadi dia tuh saking rajinnya, dia tuh ngumpulin surat-surat apa sih dari kementerian-kementerian gitu, terus dimasukin Google Drive gitu loh. Jadi kita tuh ngelihat cari informasinya dari Google Drive-nya dia. Gitu. Padahal di SSCN itu ada fitur, kita tinggal ini aja, nginputin pendidikan kita. Misal contoh kayak aku, S1 informatika, tinggal di search aja, nanti semua instansi yang butuh S1 informatika tuh muncul semua di situ. Iya. Ya aku waktu itu benar-benar ngelis satu-satu mana yang kira-kira peluangnya banyak, yang peluangnya tinggi. Nah, ini juga salah satu nih. Mendingan peluangnya yang tinggi berarti atau gimana ya?
Atau jurusannya yang sesuai nggak? Gitu nggak sih Pep? Peluangnya yang tinggi atau jurusannya yang sesuai dulu nih? Lu gimana? Formasi yang banyak Atau jurusannya yang sesuai? Gimana sih? lo masih mau ngebandingin peluang tinggi tuh peluang tinggi tuh kayak gimana gitu kan? Iya. Maksudmu yang formasinya banyak atau yang daftar banyak gitu nggak? Nih bukan kan? Yang formasinya banyak atau formasinya dikit? Ini gimana sih? Formasinya banyak tapi banyak peminatnya Atau formasinya dikit tapi dikit peminatnya? mendingan kalau aku mendingan yang formasinya banyak dan yang minat banyak. Emang peluangnya lebih banyak? Iya, peluangnya lebih tinggi. Oh gitu. Karena kalau pas tes satu kali itu yang SKG itu kan dikali 3 ya. Peluangnya kalau misalnya formasinya 100 yang diambil kan 300 orang. Dibandingin yang satu. Yang formasinya 1 dikali 3 cuma 3 orang kan yang diambil. Jadi mending yang 100 orang, yang 300 orang itu daripada yang 3 orang. Nggak apa-apa saingannya banyak. Menurut aku sih. Iya juga sih. Tapi temen gue Beb, nih cerita dari temen gue yang sebelum gue masuk nih, dia daftar di salah satu instansi yang luar biasa menurut gue. Dia daftar di BIN, Badan Intelijen Negara, Ya, terus? dan dia kan satu doang yang diterima, dan dia masuk. Lu bayangin dia masuk. Emang keren ya? Katanya dia cuman saingannya cuman bertiga Beb, yang masukin tuh cuman bertiga, literally. Peluangnya tinggi ya? Iya, karena yang masuk cuman tiga, yang daftar cuman 3, yang diterima cuman 1 kan. Ya udah peluangnya, ya udah saingannya cuman 2 doang. Kalau kita kan saingannya kan lebih banyak kan, beratus-ratus orang kan. Berarti pintar-pintar cari peluang. Pinter-pinter cari peluang. Dan menurut gue kalau misalnya jurusan lu sesuai banget, kayak temen gue tuh kan hubungan internasional, dan sesuai banget sama yang di BIN itu, yang dibutuhin di BIN itu, dan dia menguasai banget Beb. Jadi dia tuh sangat-sangat pede dengan apa yang dia bisa gitu. Itu menurut gue lebih baik daripada kayak kita yang cuman mengambil peluang banyak, peluangnya aja yang banyak gitu. Ya kan? Baru kepikiran sekarang kan? Oke. Dah, cukup ya. Lanjut ya. Mana sih tadi, Bu? Bisa nggak sih kampus akreditasi C ikut CPNS? Nah, tuh. Gua nggak tahu tuh. Ayo lalu jawab. Gua nggak tahu. Emang ada ya persyaratannya? Ada ya Beb ya persyaratan? Misalnya syaratan di instansinya tuh harus kampus yang berakreditasi A, Minimal B gitu. minimal B. Minimal B. Tapi ada juga yang instansi yang A gitu, harus A. Ada. Nah, ini kalau C gue baru denger sih ada. Biasanya kalau misalnya yang C itu pasti tulisannya cuma di formasi di lembar apa sih itu persyaratan ya. Cuma kampus terakreditasi gitu aja. Lulusan dari kampus terakreditasi. Emang ada kampus nggak terakreditasi? Ada kok. Ada. Oh gitu. Iya, Berarti itu maksudnya yang terakreditasi itu berarti yang masuk dikti nggak sih? oh iya. Akreditasi tuh sampai apa sih, Beb? DE. Enggak, C. Sampai C doang. ABC. Oh gitu. Oh jadi memang ada beberapa instansi yang menerima akreditasi C. Maksudnya nggak mempertimbangkan itu A atau B atau C gitu kan. Jadi pinter-pinter kalian yang memang dari kampus akreditasi C, ya nggak apa-apa mau ikut CPNS. Iya, jangan berkecil hati dulu. Kecil hati. Oh, benar. Masih banyak peluang. Benar. Yang penting pinter dan nggak males cari tahu ya. Benar. Oke, ini ilmu baru buat gue juga. Lanjut ya, mau lulus tes CPNS apa triknya?
Ya, ini banyak triknya, Beb. Triknya. Kok nggak ada trik malah? Apa gimana ya? Triknya itu, Beb. Yang gue bahas kemarin tuh apa sih? Jangan pernah ada. Yang pertama adalah jangan pernah ada nomor yang kosong. Oh ya benar. Karena tidak ada yang tidak ada yang namanya pengurangan nilai kalau itu salah. Ya kan? Jadi mendingan diisi walaupun itu salah, it's okay. Nilainya 0 daripada nggak diisi. Jadi peluang kita malah jadi makin kecil lah. Gitu. Yang kedua adalah, ini versi gue ya Beb ya, lu bisa nambahin. Yang kedua adalah jangan terpaku pada satu soal. Kalau misalnya lu ngerasa itu soal nggak susah banget, nggak bisa di nalar lu tuh nggak bisa gitu, lu boleh skip itu tapi lu jawab gitu, tapi lu tandain. Nah, cara nandainnya adalah gimana Beb? Di tes itu kan ada ada fitur buat ngetandain ragu-ragu ya, nomor yang ragu-ragu. Gue baru tahu Beb kalau ada fitur itu. Iya, jadi di bawah tuh ada yang misalnya ragu-ragu. Kalau misalnya ragu-ragu yang itu dicentang aja. Kalau ada centangnya ragu-ragu gitu. Kalau ragu-ragu ntar jadinya warnanya kuning kotak nomor kita. Gitu. Jadi kita tahu nih, oh tadi tuh yang masih ragu-ragu mana ya? Ya kalau gue masih manual. Manual ya, ditulis. Gue masih ditulis di kertas oret-oretan yang tersedia. Ya gimana lagi? Membuang waktu, jangan kayak gitu. Kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi menurut gue nggak apa-apa. Lu mau pakai style lama, lu mau tulis sendiri atau lu mau pakai fitur ragu-ragu itu, it's okay menurut gue. Yang penting lu jangan lupa ngecek lagi ketika udah selesai dan ketika waktunya udah masih ada tentunya. Gitu. Terus apalagi yang menurut gue triknya? Yang ketiga, triknya adalah berdoa Beb. Banyak-banyak berdoa, sumpah. Gue tuh berdoa di awal, di tengah, sama di akhir. Sama setiap kali gue ragu-ragu, pasti gue salawatin Beb. Itu soal, sumpah gue liatin, gue salawatin itu soal. Terus kalau lu udah kayak gitu kayak gue, trik gue apa ya? Sarapan dulu. Iya, sarapan dulu. Karena waktu registrasi ke masuknya itu, ke masuk ruangan buat tes itu lama nunggunya. Bener aus juga. Iya, ya aus banget. Terus kita tuh nggak boleh, terus tas kita tuh dititipin ya Bebe, nggak boleh bawa apa-apa, cuma dikasih minum. Gue waktu tuh aku nggak dikasih minum Beb. Ya Allah kasihan banget. Gue lama nunggunya, jadi jangan lupa sarapan. Gue tes kedua tuh apa Beb? SKB tuh gue di PKN Beb. Gedung. Gedungnya megah banget Beb, gedungnya bersih banget. Dan gue waktu gue masuk ke BKN gue ngerasa gini, kenapa sih gue nggak daftar di sini aja? Sumpah, itu tuh kantor luar biasa bersih, bener deh. Aku akuin itu. Dan apa ya, high tech gitu. Aku ini pas SKD itu, yang tes pertama SKD, aku kan ngambil di Jogja ya. Dan kamu tahu di mana lokasi tesnya? Di kampus aku. Iya kan? Iya. Terus tesnya tuh di Amikom. Terus jadi aku tuh, ya ampun, ini apa keberuntungan aku ya? Enak banget loh. Itu SKD. SKB-nya di mana? SKB-nya di BKN Jogja. Iya. Ya. Sebenarnya aku merasa, ya ampun, ini kayaknya takdir aku deh gitu. Dijemput takdir gitu ya Beb. Nggak nyangka banget. Dah. Apa lagi? Triknya apa lagi ya? Apa ya? Oh, jangan terlalu ini deh kayaknya, jangan terlalu ngulang-ngulang baca soal. Nah, iya tuh. Jangan itu terlalu lama semua di satu soal. Iya. Misalnya lu tuh sekarang harus belajar banget. Kalian tuh sekarang harus belajar banget baca cepet dan memahami cepet. Ya, itu kunci dari TKW.
TKP yang kewarganegaraan Beb. TWK TKW ya TWK tes kewarganegaraan. tes wawasan kebangsaan. Salah ya? Kok gue udah masih? Ya itu ya guys, itu pokoknya tes wawasan kebangsaan itu webnya. Nah itu tuh sepengalaman gue itu sangat membingungkan jawabannya, sama menurut gue hampir mirip-mirip. Semuanya bener ya nggak sih? Kayak semuanya bener, jadi lu harus teliti banget tapi jangan kelamaan juga gitu. Oke. Udah nih, ada lagi nggak? Oke, udah itu aja. Triknya? Itu aja sih kayak. Ntar kalau tiba-tiba gitu Ntar kita tambahin lagi. ngomongin lagi. Tips buat yang udah coba berkali-kali tapi belum lolos juga dong kak. Nah ini kayak kamu lu nih, ganti strategi. Wah gimana nih? Gimana tuh? Seru nih. Ganti strategi tuh maksudnya gimana? Jadi strategi itu kalau kemarin kan aku cari yang pendaftarnya paling dikit walaupun formasinya cuma satu doang dan Yang sebelumnya. ya terus aku akhirnya ganti strategi. Habis itu aku baca katanya ngerjain soalnya tuh mulai dari TKP dulu. Tips orang-orang itu ngerjain tes SKD itu mulai dari nomor 61 dulu. Dari dari TKP dulu karena otaknya tuh masih fresh. Aku coba itu dan aku ngerasa nggak cocok buat aku Beb. Jadi yang tes berikutnya aku ganti strategi. Aku nyesuaiin sama diri aku gitu. Jadi aku nggak terpaku sama ternyata tuh tipsnya orang itu nggak cocok buat aku gitu. Jadi aku ganti strategi ya untuk cara ngerjain soalnya. Terus Strateginya gimana? aku ya aku sih ngikutin aku kan suka random gitu ya. Jadi aku klik nomor 1, mulai baca nomor 1 kalau aku ya. Bisa, nomor 2 bisa, nomor 3 nggak bisa. Ya udah nomor 100 dulu. Nomor 100 dulu. Itu nggak ngabisin waktu? Enggak. Nomor 100, nomor 99, 98, 97, stuck di situ. Aku nggak bisa. Nomor 60 dulu. Aku kayak gitu karena aku mengerti diriku yang sebenarnya. Bentar. Tapi kan itu next gitu Beb. Enggak Beb. Next gitu Ya kan aku nomor 1, next, 2, next, 3, stop nih. Terus aku mulai dari 100 dulu ya. Ya itu aku back dulu. Terus habis itu kayak gitu nggak bisa nih misal di 98. Ya udah dari 60 akhirnya 60, 61, 62 stuck lagi. Aku ganti lagi ke nomor 10 kayak gitu. Jadi benar-benar random ya, serandom Iya. itu ya. Iya. Lu malah gak takut itu ini ya? Karena aku merasa kayak aku ngambil kayak gitu Beb. Kayak, Oh iya. aku tuh udah tahu. Aku tuh tipenya tuh kayak gitu. Bahkan ujian sekolah pun aku kayak gitu. Oh gitu? Iya, ujian sekolah dari SD. Gue malah takut loh. SMP, SMA aku tuh kayak gitu. Jadi aku kalau mulai dari tes pertama, kedua, ketiga aku tuh berusaha ngikutin orang-orang tuh pokoknya cara tercepatnya tuh kayak gimana. Dan ternyata tuh aku malah Nggak bisa. Jadi ya aku ngikutin style aku sendiri. Iya. Gitu karena aku tahu nih aku tuh kayak gitu orangnya. Jadi kayak udah lah gitu. Tapi jangan niruin aku ya. Kalau kalian belum terbiasa jangan tiru yang ini ya. Karena menurut gue susah sih Beb. Gue sendiri denger lu kayak gitu, gue akan bingung sepertinya Beb. Karena takutnya nih ada yang kelewat gitu maksud gue. Jadi menurut gue kok ini soal gak selesai sih? Ya nggak sih kalau kayak gitu? Mencar sini, mencar situ. Jadi kayak kok nggak selesai gitu. Malah gue akan panik mungkin. Kalau kayak gue akan panik. Gitu. Itu emang style aku kayak gitu. Jadi ya kalau aku waktu itu ngerasa nyaman aja. Iya. Ya emang beda-beda sih berarti. Kalau gue sendiri gue nggak punya trik karena gue baru sekali ikut dan gue udah masuk. Jadi gue nggak punya trik sama sekali untuk yang namanya berkali-kali belum lolos juga
ya gue nggak tahu gitu. Oh iya, mungkin prepare-nya ditambahin lagi waktunya buat prepare, jangan terus abis daftar baru belajar. Oh iya bener. Mending disiapin dari Sekarang. dari sekarang. Soalnya kan memang belum buka nggak sih? Katanya kan kemarin tanggal 31. Terus mundur lagi sampai yang waktu yang belum ditentukan. Iya Gitu. benar. Tapi belajarnya nggak usah nunggu daftar Iya. deh. Dan Dari sekarang. dan menurut gue nggak usah nunggu apa namanya formasinya juga kan banyak tuh yang apa kementerian dan instansi yang belum ngeluarin surat itu kan. Yang menurut gue ya lu belajar aja gitu. Dah. Selanjutnya. Gimana sih? Berapa sih, Beb? 9, Beb. Oke. Lanjut. 9. Mending jadi PNS atau karyawan swasta? Anjay. Ayo loh. Ini semua dari kita udah pernah nyoba. PNS. Kamu sih, Beb? Jawab. Aku dulu ya. Mending jadi PNS atau karyawan swasta. Sebenarnya semua pekerjaan tuh punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan gue jawab satu-satu ya. Kelebihan jadi karyawan swasta adalah lu bisa berkembang gitu, karena di swasta tuh lu tuh dituntut untuk selangkah lebih maju daripada yang lain gitu. Lu tuh bakalan lebih ditekan untuk lu tuh berkembang gitu, pressure-nya lebih tinggi. Kekurangannya adalah kadang kan gue kan dulu di perusahaan Cina ya, jadi gue pernah, ini pengalaman gue banget, pengalaman yang kurang menyenangkan sih. Gue tuh pernah dirasisin gitu, Beb. Jadi gue ngerasa itu nggak sehat, di sana tuh nggak sehat. Jadi ya kenapa gue pindah, padahal gue suka banget sama kerjaannya. Gue suka sama kerjaannya karena menurut gue di situ bikin gue tuh nggak males gitu. Tapi balik lagi ketika gue ke pemerintahan, sebelumnya yang gue di honorer di salah satu kementerian, inisialnya Kementerian Kominfo, itu bukan inisial, Beb. Itu namanya. Ya di Kominfo, gue pernah jadi honorer 2 tahun. Di situ gue ngerasa pressure-nya nggak terlalu tinggi, beban kerjanya tuh banyak, Beb. Beban kerjanya banyak, karena gue kan sebagai sekretaris di sana kan. Jadi apa ya? Tapi gue ngerasanya lebih santuy daripada di apa namanya, swasta, dan lebih apa, lebih enak cari, jadi gini loh, lebih enak dapat duitnya kalau di pemerintahan daripada di swasta. Kalau di swasta tuh lu sampai bener-bener lu mau apa dapat uang lebih tuh lu harus bener-bener berusaha sampai lembur lah, sampai ngerjain apalah di luar kerjaan itu gitu. Kalau di pemerintahan ya kayak kita tahu lah ya, banyak apa sih namanya, banyak kelebihannya gitu. Bukan yang negatif ya di sini, maksudnya kayak dinas memang ada di peraturannya gitu. Kayak dinas luar kota gue dapet juga walaupun gue honorer gitu. Nah kalau misalnya sekarang nih gue di pemerintahan yang ASN ini, nggak enaknya adalah apa ya, Bebe? Nggak enaknya adalah lebih santuy daripada yang kemarin, karena gue kemarin di pusat kali ya, jadi sekarang di daerah, dan gue ngerasa ini sangat santuy sekali kerjaan, dan gue ngerasa itu malah jadi beban gue. Jadi gue ngerasa gue nggak berkembang di sini sebenarnya ya. Tapi kalau gue ngeliat dari kedepannya katanya akan bisa naik jabatan, jadi ada yang Pak Ketua bilang waktu itu menjadi hakim, itu jadi bikin gue melek lagi. Oh iya ya, gue bisa loh gitu kayaknya, jadi kayak gitu.
Dah, kalau lu juga kan pernah jadi swasta kan? Yang startup lu bilang tadi. Gak tau Beb, maksudnya gimana ya, jadi PNS lah karyawan swasta. Aku gak bisa jawab sih. Enakan yang mana? Gak mesti juga Beb, soalnya aku gak suka sama ya aku jadi gimana gitu Apanya? nggak tahu, aku nggak suka sama kalau di sini tuh nggak enaknya kalau aku itu terlalu siapa gak sih maksud kamu Kaku. gak sih Kaku. bukan gitu sih Bukan kayak kaku. nggak tahu ya gimana sih Beb. Gimana maksud lu? Gue juga nggak gue bukan cenayang yang bisa baca pikiran lu, coy. Aku susah mengungkapkan. Gimana maksudnya? Ini bisa dikat kan Mbak? Aku pasti males ngekatinnya. Gak bakal dekat sih. Aku juga ini nggak ada yang nggak aku suka. Maksudnya gimana? Ini kan pertanyaannya lu enakan mana? Jangan lu out of context. Kayak mending jadi PNS lah. Mending kalau lu di posisi gini, lu di Aku posisi benar-benar 50-50 kalau ini. oh 50-50. Jadi menurut lu memang semua kerjaan tuh ada kelebihannya dan ininya. Jadi gue tadi belum jawab ya, enakan yang mana? Iya, kamu belum jawab. Gue belum jawab. Kalau gue sendiri, literally gue sendiri, enakan jadi ASN. Enakan ya, untuk enakan karena tuh santuy, lu bisa ngerjain yang lain, sore udah pulang, banyak uang dari mana-mana, maksudnya kayak banyak uang dinas gitu. Tapi ya nggak seberapa. Kalau misalnya ya tetap gua ASN lebih enak daripada di swasta. Tapi di swasta lu bisa berkembang. Jadi tinggal lu milih yang mana aja sih sebenarnya. Kalau menurut lu, balik lagi nih gue tanya. Yang mana? Kayaknya nggak mau jawab deh kayaknya. Pertanyaan satu ini mau aku skip. Ya udah, oke. Vika nggak mau jawab, guys. Oke. Nggak bisa jawab beneran. Ya baik. Oh ini kita udah di pertanyaan terakhir, Beb. Berapa sih gaji PNS? Berapa sih? Wah ini malah jadi terakhir sendiri, Beb. Berapa gaji PNS? Tapi ini banyak yang nanya nggak sih? Banyak. Pertanyaan banyak. Gua lihat di ininya Google nih berapa gaji PNS gitu loh, Beb. Yang keluar karena saking banyaknya orang nanya kali itu. Iya benar. Berapa gaji PNS? Gaji pokoknya nih. Gaji PNS. Golongan 3A yang paling 3A. Golongan 3A masa kerja 0 tahun ya. 2,5 juta. Itu semuanya sama ya, Beb? Semuanya kementerian dan semua instansi sama. Karena tergantung golongannya ya. Iya. Berapa? 2,5. 2,5 sekian. 2,5 sekian. Itu masa kerja 0 tahun ya. Kan kalau misalnya masa kerjanya nambah berapa gitu kan gajinya naik kan. Tapi nggak banyak deh kayaknya bedanya. Berapa ratus ribu doang ya? Ini case-nya ini 3A masa kerja 0 tahun. Segitu gajinya. Gimana udah tahu kan? Iya. Ya makanya kecil dah. Jadi pemerintahan tuh kecil. Cuman kalau lu nyari yang santuy dan bisa ngerjain yang lain, bisa cari pendapatan yang lain, banyak waktu, ya SN tempatnya. Tapi kalau lu mau nyari duit di tempat kerja lu dan lu pengen kaya di situ, ada yang bilang, Beb, ASN tuh nggak bisa kaya dulu. Pas waktu di kantor gue yang lama, ASN tuh nggak bisa kaya karena memang duit dari mana gitu, karena gaji cuma segitu doang. Kalau sekarang kan itu dulu masalahnya. Kalau sekarang Nggak bisa kaya kecuali Kemen Sultan. Ya udah, Beb, udah habis ya pertanyaan kita ya, Beb ya. Ya udah, begitulah. Nanti mungkin kita bahas, karena memang tadi banyak yang bertanya tentang
kehidupan kita di CPNS. Mungkin nanti kita akan ngebahas tentang next ini ya, next ketemuan kita. Jadi kita ngomongin sekarang ketemuan. Acara kita namanya ketemuan. Di next kita bakalan ngebahas tentang gimana sih hidup kita jadi seorang CPNS. Anjay. Juga dong yang tes CPNS. Ngebahas apa ya? Tahapan tes CPNS. Oh iya, boleh. Lu yang kayak yang lebih mengerti lu, karena gue sangat terserah gue gitu loh, Beb. Sangat berpengalaman. Iya, lu karena udah empat kali gagal ya. Itulah pokoknya. Oke, ya. See you di ketemuan selanjutnya. Bye dong, Fik. Bye.